Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Dalam dunia supranatural, Nyai Roro Kidul dikenal sebagai pemimpin besar di dunia gaib, tepatnya penguasa Laut Selatan di sepanjang Pulau Jawa dan Bali. Menurut cerita, hanya orang-orang yang memiliki kesaktian dengan tingkat ilmu kanuragan yang tinggi yang bisa masuk ke istana kerajaan gaib di Laut Selatan Pulau Jawa dan Bali itu. Selain itu, hanya raja-raja Jawa dan orang-orang khusus saja yang bisa bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Lalu, di mana jalan atau pintu masuk menuju kerajaan gaib di Laut Selatan? Apakah semua tempat bisa dilalui untuk masuk ke kerajaan gaib Laut Selatan? Misalnya, apakah hanya bersemedi saja Anda sudah bisa masuk ke kerajaan gaib Laut Selatan? Konon, terdapat 6 pintu masuk ke kerajaan gaib di Laut Selatan. Ke-6 pintu gerbang itulah yang biasa dicari orang untuk dapat bertemu dengan Nyai Roro Kidul atau masuk ke istana di Laut Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun NNC, berikut ke-6 pintu gerbang yang dipercaya menjadi pintu masuk menuju istana Nyai Roro Kidul. 1. Pantai Pelabuhan Ratu. Pantai ini terletak di kawasan Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Pelabuhan Ratu memang amat terkenal dengan mitos Nyai Roro Kidul. Deburan ombaknya yang begitu kuat, topografi perpaduan antara pantai landai dan curam, serta tebing karang yang begitu terjal, menambah kesan mistis pantai itu. Konon, di area pantai Pelabuhan Ratu inilah terdapat salah satu pintu masuk menuju istana Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul. Banyak orang yang penasaran datang ke tempat ini sekadar memenuhi rasa penasaran. Selanjutnya hanya orang-orang tertentu dengan cara khusus yang bisa masuk ke kerajaan gaib istana Nyai Roro Kidul. 2. Hotel Ina Samudera, Jawa Barat. Hotel berbintang yang didirikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962 ini awalnya bernama Samudera Beach Hotel. Hotel ini menjadi sangat terkenal karena adanya kamar nomor 308 yang konon kamar tersebut sengaja disediakan oleh pihak hotel sebagai kamar bersemayamnya Nyai Roro Kidul. Kamar ini tertata dan terawat dengan dilengkapi barang-barang yang amat disukai Nyai Roro Kidul, seperti baju dengan nuansa hijau, kosmetik, kembang 7 rupa, kemenyan, dupa, parfum, dan jajanan pasar. Menurut cerita, di kamar 308 inilah terdapat pintu gerbang menuju istana Nyai Roro Kidul. Jika ada seseorang yang bermeditasi di kamar ini, maka rohnya akan terlepas dan melayang ke alam gaib menuju kerajaan terbesar di pantai Laut Selatan. 3. Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Pantai Parangtritis yang terletak 27 km di selatan kota Yogyakarta ini, menyimpan banyak cerita legenda mengenai Nyai Roro Kidul. Sebagian orang bahkan percaya bahwa Pantai Parangtritis merupakan satu dari sekian banyak pintu gerbang menuju istana gaib Nyai Roro Kidul. Orang-orang yang meyakini hal tersebut ketika datang berkunjung ke pantai ini harus ekstra hati-hati, jangan sampai mengenakan pakaian dengan nuansa hijau. Kabarnya jika hal ini dilanggar, maka orang tersebut akan terseret arus ombak dan dibawa oleh Sang Ratu Kidul menuju istananya. 4. Pantai Sembukan. Satu lagi pantai yang memiliki nuansa mistis Nyai Roro Kidul adalah Pantai Sembukan. Pantai ini berada di Dusun Sembukan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Menurut mitos, Pantai Sembukan merupakan pintu gerbang ke-13 dari Kerajaan Ratu Kidul. Gerbang ini digunakan oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk bertemu dengan Raja-Raja Kasunanan Surakarta Paku Buwono. Karena dikeramatkannya pantai ini, setiap tahunnya diadakan selamatan Larung Ageng. Meski terkesan mistis, namun pantai ini tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Ombaknya yang menggelegar dan suguhan pemandangan alamnya begitu memesona. Tak jarang pantai ini menjadi objek wisata yang fenomenal. 5. Keraton Surakarta Hadiningrat.
Keraton ini berada di Jawa Tengah, tepatnya di kota Surakarta atau Solo. Keraton ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II sekitar tahun 1744 sebagai ganti dari Keraton Kartasura yang hancur lebur, porak-poranda. Dalam keraton ini juga terdapat museum yang menyimpan banyak benda-benda bersejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di kalangan masyarakat, berkembang mitos bahwa Sanggabuwana dulunya menjadi tempat bertemunya raja-raja dengan Nyai Roro Kidul. Masyarakat juga meyakini bahwa tempat ini menjadi pintu gerbang menuju istana gaib Nyi Roro Kidul dan masih bertahan sampai sekarang. 6. Vihara Kalyana Mita. Ternyata di Jakarta juga ada tempat yang diyakini sebagai pintu gerbang menuju istana Nyi Roro Kidul. Tempat itu adalah sebuah vihara yang berlokasi di Jalan Pekojan 1 nomor 65, Tambora, Jakarta Barat. Tempat ini memiliki keunikan tersendiri yang berkaitan dengan kisah Nyi Roro Kidul. Dalam vihara ini terdapat tempat khusus untuk pemuliaan Nyi Roro Kidul. Di ruangan yang berada di lantai bawah dari altar dewa-dewi dalam vihara, dapat dilihat bahwa ada satu lukisan seorang wanita cantik dengan menggunakan baju kejawen berwarna hijau, di mana lukisan itu tak lain adalah Nyi Roro Kidul. Hal ini menjadi cerita tersendiri di kalangan masyarakat yang mengabarkan bahwa Vihara Kalyana Mita menjadi salah satu pintu gerbang menuju istana gaib Nyi Roro Kidul. Kepercayaan adat Jawa mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ini tinggal di wilayah pantai selatan Jawa, tepatnya di Pantai Parangtritis. Sampai banyaknya kisah cerita yang kental tentang Nyi Roro Kidul, bahkan banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi pantai selatan untuk menyembah dan mengadakan ritual untuk Nyai. Dilansir dari Surabaya, inews.id, pantai selatan Jawa memang terkenal dengan hal-hal yang berbau mistis. Menurut mitos, pantai selatan merupakan wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Di kalangan masyarakat Jawa, Nyi Roro Kidul dianggap sebagai penguasa dan memiliki kerajaan di Laut Selatan. Dari kepercayaan ini kemudian berkembang tradisi dan ritual di pantai selatan Jawa. Misalnya saja, tradisi labuhan di Yogyakarta. Labuhan yakni upacara adat yang bertujuan memohon keselamatan untuk Kanjeng Sri Sultan, Keraton Yogyakarta dan rakyat Yogyakarta. Upacara yang dilakukan di Pantai Parangkusumo identik dengan legenda Ratu Pantai Selatan dan Panembahan Senopati. Di antara ritual yang berlangsung di pantai selatan Jawa ada yang sampai menimbulkan korban jiwa. Berikut ritual-ritual di pantai selatan Jawa yang memakan korban. Ritual di Pantai Payangan, Jember. Pantai Payangan di Jember merupakan pantai selatan yang dikenal dan sering digunakan sebagai tempat ritual. Ritual tersebut dijalankan dengan berbagai tujuan. Beberapa di antaranya untuk melancarkan usaha bisnis, untuk mendapatkan pekerjaan, dan dipercaya dapat menyelesaikan masalah keluarga. Pada Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022, dini hari, sebuah ritual di Pantai Payangan dilakukan oleh anggota Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Rombongan yang terdiri dari 24 orang ini menggelar meditasi di pinggir pantai dengan membaca doa-doa. Kemudian beranjak ke laut untuk melakukan tabur bunga lalu mereka membentuk dua barisan sambil bergandeng tangan. Namun, belasan orang terseret ombak. Sebanyak 11 diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sebelum menjalankan ritual, petugas pantai sudah memberitahu rombongan agar tidak melakukan kegiatan karena ombak sedang tinggi. Namun imbauan itu tak didengar hingga akhirnya tragedi terjadi. Menurut penuturan dari korban yang selamat, saat sedang melakukan meditasi di pinggir laut, tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret temannya. Ombak tersebut datang 2 kali dan menyeret belasan orang lainnya. Regu penolong mengaku mengalami kesulitan untuk mengevakuasi karena Pantai Payangan menghadap langsung ke Samudera Indonesia, dengan laut yang dalam dan membahayakan. Ditambah lagi dengan batu-batu karang dan ombak besar yang sangat menyulitkan dan membahayakan anggota tim evakuasi. Ritual di Pantai Santolo, Garut. Sebuah ritual mistis dilakukan di pantai selatan, tepatnya di Pantai Santolo, Kecamatan Cikelet, Garut.
Ritual ini menyebabkan 2 orang korban jiwa dan seorang lainnya menjalani perawatan intensif. Ketiganya melakukan ritual penggandaan uang dengan dipimpin oleh seorang dukun dari Tasikmalaya berinisial YS. Dari hasil pemeriksaan polisi, diperoleh keterangan bahwa sebelum melakukan ritual mistis tersebut, para korban diberikan syarat oleh YS untuk menghabiskan 1,5 kg daging kambing dengan tujuan untuk mendatangkan uang. Ternyata YS sudah mencampur daging tersebut dengan racun tikus. Diketahui, YS kesal dianggap pembohong dan tidak bisa menggandakan uang oleh para korban, sehingga dia membalas sakit hatinya dengan mengadakan ritual mistis berujung maut tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 2020. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.